coba kita kombinasikan dengan statement yang tadi Bu Sinta sampaikan dari mulai inflasi, kemudian juga FDI yang mungkin menurun dan lain sebagainya. Seperti apa sih harapan di masa yang akan datang di proses masa transisi ini? Walaupun memang kan ini tidak terjadi cuma di Indonesia ya Bu Sinta. Maksudnya beberapa negara pun juga mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana Indonesia kemudian bisa compete, ngambil kesempatan juga gitu ya, peluang khususnya dari teman-teman para pelaku usaha melihat ini sebagai challenge juga untuk bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Kita ada beberapa peluang. Pertama, memang kalau dari segi opportunities ya. Jadi kalau peluang di Indonesia itu dari segi project, investasi itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat barangnya itu banyak sekali gitu. Tinggal sekarang gimana narik investasinya yang ada gitu kan. Dan kalau narik investasi, mereka kan ngelihatnya apa? Ya, iklim investasi gitu kan. Apakah kita bisa berdaya saing, bisa berkompetitif dan lainnya. Memang kalau dilihat data yang dari terakhir itu ya, yang melihat daya saing Indonesia ada peningkatan, itu sudah baik kan. Tapi kan kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang ya. Jadi memang kalau lihat daripada cost of doing business, itu cost of doing business Indonesia ini masih termasuk tinggi gitu. Kita dianggap high cost economy. Kenapa? Karena kita kalau melihat labor cost kita masih salah satu paling tinggi, energy cost kita salah satu paling tinggi, logistik cost kita itu sangat tinggi. Jadi unsur-unsur komponen biaya-biaya ini juga perlu dikendalikan gitu. Nah ini yang menjadi salah satu faktor juga kalau orang mau investasi. Kemudian hal kedua, kita melihat dari segi regulasi ya kan. Walaupun sudah ada struktural reform, jadi udah ada reformasi struktural yang luar biasa, kita tahu bahwa implementasi dari segi regulasi ini masih banyak challenges-nya. Jadi inkonsistensi, kemudian kita juga melihat banyak policy yang kemudian ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, yang kemudian tarik ini yang membuat banyak kendala gitu kan. Nah ini juga saya rasa harus jadi perhatian ya. Perizinan juga sama. Kita tahu sebenarnya pemerintah sudah bagus sekali punya namanya online single submission gitu kan. Semuanya melakukan online, semua mau diintegrate. Tapi kan antara pusat dan daerah itu juga tidak segampang itu untuk mau diintegrasikan gitu kan. Dan kita lihat masih banyak nih kendala dari segi perizinan juga yang menjadi momok untuk investasi gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan rumah yang masih terus harus dilakukan oleh Indonesia. Tapi kalau kita ngelihat siapa nih, ini sekarang kan ada konsep namanya friendshoring gitu kan. Jadi untuk ngambil peluang kita juga mesti berteman nih dengan banyak pihak, dengan banyak negara. Jadi diplomasi ekonomi Indonesia ini memang sangat penting untuk kita punya teman-teman namanya friendshoring itu gitu. Jadi pada saat yang sama kita banyak tergantung kepada China karena China yang paling cepat mungkin berinvestasi. Tapi kan kita nggak mau hanya tergantung kepada satu negara. Jadi kita harus selalu lihat diversifikasi. Itu tidak hanya untuk ekspor tapi juga untuk investasi gitu. Kita mau bahwa banyak negara bisa berteman dengan kita dan mau menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Jadi kami melihat sebagai pelaku usaha ini salah satu juga peluang dan kesempatan untuk kita terus mengajak kemitraan, membangun kemitraan. Karena kita nggak mau juga semua diambil hanya oleh asing. Pasti pemain pelaku lokal juga mau berkarya gitu kan. Nah ini kemitraan ini yang harus kita bangun. Dan ini peran daripada kami pelaku usaha untuk bisa menarik lebih banyak kemitraan dari luar. Jadi ini diplomasi ekonomi ini dilakukan pemerintah, tapi jelas pelaku usaha juga melakukan tugasnya untuk sama-sama mencari nih mitra-mitra asing yang bisa kita bawa ke Indonesia. Dan banyak sekali yang tertarik. Banyak sekali. Makanya saya terus terang, kita hampir setiap minggu tuh ada misi dagang, misi investasi yang datang. Karena mereka melihat Indonesia ini seperti gadis cantik. Cuman yang saya bilang sekarang sama teman-teman, it's not a matter of promoting, it's a matter of closing. Jadi gimana kita bisa close deal-deal ini. Jadi bukan hanya kita entertain, kita bawa mereka, kita lihat mereka peluang, tapi kita mau bahwa deal ini terjadi gitu. Jadi ini yang saya selalu bilang sekarang, no more promoting only, tapi closing. Tujuannya di akhir gitu ya, close to deal ya. Ini semakin menarik sih Bu, tapi kalau kita kemudian kaitkan dengan beberapa narasi-narasi yang muncul masyarakat Indonesia di level grassroots yang mungkin agak kesulitan gitu ya dari sisi ekonomi, menahan belanja sehingga daya belinya menurun begitu ya, dan ini juga akhirnya mengganggu iklim investasi dan iklim dunia usaha. Ini
seperti apa sih persoalan domestik yang pastinya kan kita berharap ketika kita mempunyai usaha ya engine-nya yang beli gitu, daya beli sebagai sebuah engine. Ini seperti apa nih Bu? Jadi memang daya beli masyarakat ini sekarang harus jadi perhatian kita ya, karena bagaimanapun juga kan domestic market kita itu masih ya menjadi andalan kita ya, dan kita juga lihat konsumsi rumah tangga ini menarik. Kalau kita lihat di kuartal pertama konsumsi rumah tangga itu tetap kenaikan, tapi kenaikannya cuma 4,9%. Sementara ekonomi tumbuh 5,11. Berarti ini sangat landai kenaikannya. Padahal ini Lebaran dan jadi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu konsumsi rumah tangga pasti naiknya signifikan pada waktu-waktu Idul Fitri dan lain-lain. Ini tidak terjadi. Jadi ini harus menjadi perhatian kita nih. Ada apa ini dengan daya beli? Kemudian kita melihat bahwa memang yang jadi perhatian ini kelas menengah bawah, which is 50% daripada Indonesia ini kan kelas menengah nih ya. Ini menengah bawah ini yang harus jadi perhatian karena mereka tidak cukup konsumsi. Nah, kenapa gitu? Pertanyaannya kenapa? Kemarin kita juga baru bicara soal judi online contohnya. Apakah ini menjadi salah satu faktor? Karena besar sekali ya kalau untuk nilai yang masuk untuk judi online. Maybe become juga satu faktor gitu ya. Tapi yang paling penting adalah memang ini sangat penuh kehati-hatian. Karena pemerintah di bawah sendiri untuk bansos itu masih jalan ya untuk kelas bawahnya. Tapi menengah ke bawah ini yang saya rasa harus perlu bantuan untuk dukungan pemerintah untuk how to incentivize them supaya mereka ini punya peningkatan daripada daya beli. Karena ini kekhawatiran kami di masuk menengah bawah. Kita ngelihat dari segi tabungan dan lain-lain itu sangat berkurang ya di kelas ini nih. Ini yang harus jadi perhatian kita. Dari Apindo sendiri atau para pengusaha, para pelaku usaha kan juga sangat relate sekali dengan para pekerja ya Bu. Maksudnya kadang kita ada beberapa hal-hal yang menjadi sebuah persoalan, misalnya kayak tambahan iuran dan lain sebagainya yang cukup berat. Nah, seperti apa kemudian para pengusaha melihat ini? Karena kan beban keuangan masyarakatnya juga makin berat. Sementara kalau untuk berbisnis kan harus ada sesuatu yang bisa menjadi ruang gitu untuk mereka bisa menggunakan uangnya dia setiap bulan. Ini seperti apa sih Bu? Misal contohnya seperti kayak tapera gitu. Iya, itu makanya kami terus ini pertama kali kami dan para buruh juga sepakat ya bahwa kita semua menolak tapera. Jadi sebenarnya konsepnya tapera itu kesejahteraan, punya rumah untuk perumahan rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat itu pasti kita dukung penuh gitu. Permasalahan adalah pembebanan tambahan kepada pekerja maupun pemberi kerja. Ini yang jadi masalah utama karena kita sebenarnya sudah punya BPJS yang kemudian di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu kan juga sudah ada ya namanya Social Security, itu kan udah ada juga komponen MLT-nya yang udah untuk nilai tambahnya gitu. Nah, ini layanan tambahan ini sebenarnya juga ada mencakup untuk perumahan. Itulah kenapa awalnya tuh kita against bukan hanya konsep daripada tapera tapi lebih pembebanan daripada iuran. Saya rasa sudah cukup pembebanan yang sudah diberikan kepada pekerja maupun pekerja gitu. Nah, bahwa kemudian kita melihat bahwa gimana nih caranya supaya bisa mendapatkan juga insentif lebih jauh ya bagi kita. Ini kan pemerintah nih harus membedakan ya bahwa kalau kemarin itu kan tapera mau mengusut kepada yang namanya masyarakat berpenghasilan rendah gitu kan. Nah, itu bagus di situ MBR, tapi nggak mungkin diharapkan mengiur daripada pengiur yang di atas 8 juta, yang 8 juta itu nggak bisa menikmati kan hasilnya kan gitu. Jadi ini mungkin target pemerintah di bawah itu penting dan itu menjadi perhatian. Tapi ini nih yang di menengah bawah ini juga harus jadi perhatian. Itu yang selalu kita katakan gitu. Jadi pembebanan tambahan itu udah tidak memungkinkan gitu. Nah, ini di sini yang kita harus sangat berhati-hati gitu. Nggak bisa bawa uang masyarakat ke aspek itu. Dan ini pengaruhnya semua ya, karena kalau kita ngelihat dari segi pekerja, ini kan pekerja ini yang pekerja formal. Ini masalah di Indonesia ini bukan masalah pengangguran, tapi lebih antara pekerja formal dan pekerja informal.
Karena kalau sekarang ini pekerja informal sudah jauh lebih besar, 59% berdasarkan data. Mungkin malah lebih tinggi gitu ya. Ini yang jadi masalah. Kemudian kita melihat penurunan signifikan dari pekerja penuh waktu. Gitu. Jadi ini jelas-jelas ada perubahan daripada struktur. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita, bukan penganggurannya saja, tapi struktur daripada ketenaga kerjaan di Indonesia gitu. Nah, ini yang mungkin pemerintah harus mulai memperhatikan. Ini aspek juga dari kesiapan lapangan pekerjaan. Jadi pada akhirnya kalau orang tidak cukup lapangan pekerjaan, ya dia nggak akan pasti dampaknya ke arah sosial. Nah, ini yang kita nggak usah ngomong bonus demografi saja nih, bonus demografi bisa jadi beban juga loh.